Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan mikroskopi bunga Tarasakum atau Jombang atau Dandelion. Yang beranggotakan 8 orang, yang pertama ada Sabila Azizah, yang kedua ada Santi Aprilia, yang ketiga ada Siti Muslimah, yang keempat ada Sofi Indah, yang kelima ada Tasya Aulia, yang keenam ada Via Octavia, ketujuh ada Viola Dalia, dan kedelapan Wildan Hamid Andri. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama mengetahui klasifikasi dan manfaat bunga jombang atau dandelion. Kemudian yang kedua melakukan uji mikroskopi untuk mengidentifikasi anatomi bunga jombang atau dandelion. Jombang adalah tumbuhan obat asli Indonesia dengan nama latin Taraxacum sp. Di beberapa daerah, tumbuhan ini sering dikonsumsi sebagai lalap. Spesies Taraxacum yang dapat ditemukan di Indonesia adalah Taraxacum officinale Weber et Spieger. Jombang memiliki banyak nama latin, diantaranya itu ada Dandelion, Wugong-ying, kemudian ada Taraxacum Mongolium Henmez, kemudian Taraxacum Keratiphyllum demersum, Taraxacum corniculatum, Taraxacum dens leons, Taraxacum sinens, kemudian ada Leontodon Taraxacum L dan Leontodon Taraxacum. Kemudian ada klasifikasi bunga jombang atau dandelion. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, subkelasnya Asteridae, ordenya Asterales, famili Asteraceae, genusnya Taraxacum, spesies Taraxacum officinale. Karakteristik tanaman ini serupa dengan sebutannya dalam bahasa Prancis, yakni dandelion, yang berarti gigi singa, karena tumbuhan tersebut bergerigi. Bunga dari tanaman ini berwarna kuning, kelopaknya panjang dan membentuk bulat seperti kepala. Tanaman ini berbunga dari bulan Maret sampai Oktober. Bunga ini kalau tertiup angin, seed head-nya akan terlepas satu persatu. Bagian yang terbang-terbang itu namanya parasut and seed. Dandelion baru bakal tumbuh di tempat lain karena penyebaran dari parasut and seed itu. Satu tangkainya bisa memproduksi 54 sampai 172 benih, dan satu tanaman dapat menghasilkan 5.000 benih per tahunnya. Fungsi dan kegunaan tanaman jombang bagi sebagian masyarakat digunakan sebagai tanaman hias karena tanaman jombang ini memiliki bunga indah dan menawan. Namun, yang jarang kita ketahui, tanaman jombang ini juga memiliki banyak manfaat dan khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit yang ada di tubuh. Tanaman jombang mengandung taraxasterol, taraxaserin, kolin, inulin, pektin, coumestrol, dan asparagin. Pada bagian akar, tanaman jombang mengandung taraxol, taraxerol, taraxikin, taraxterol, B-amirin, stigmasterol, B-sitosterol, kolin, levulin, pektin, linulin, kalsium, kalium, glukosa, dan fruktosa. Pada bagian daun tanaman jombang mengandung lutein, violaxapin, plastoquinone, tanin, karotenoid, kalium, natrium, kalsium, korin, tembaga, zat besi, magnesium, fosfor, silikon, sulfur, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin D, dan pada bagian bunga tanaman jombang mengandung arnidol serta flavosantin. Selanjutnya ada anatomi. Masuk ke dalam herba pendek, panjangnya 10-25 cm, daun lebar mendatar dan tepi berlekuk-lekuk atau bergerigi. Bunganya merupakan sekumpulan bunga kecil yang berkarang pada satu bongkol bunga. Seluruh permukaan daun dilapisi dengan rambut halus berwarna putih, mengandung ascorbic acid, caffeic acid, chlorogenic acid, isoquercitrin, luteolin, mannitol, magnesium, dan potasium. Berfungsi sebagai antibiotik, anti radang, menghilangkan bengkak, menghancurkan sumbatan, peluru kencing atau diuretik, sebagai antioksidan karena mengandung flavonoid yang turunan kafeol dan meningkatkan produksi empedu. Lalu ada morfologi. Tanaman jombang merupakan tanaman semak perdu dari keluarga suku tanaman Asteraceae.
Tanaman jombang memiliki ukuran tinggi tanaman 10-25 cm dengan semua bagian tanaman yang mengandung cairan getah. Daun tanaman jombang berkumpul yang disebut dengan roset akar. Pada bagian pangkalnya rebah turun ke bawah. Daun tanaman jombang tunggal berbentuk lancip bergerigi memanjang, ujung runcing pangkal daun menyempit dengan ukuran panjang 6-15 cm dan lebar 2-3,5 cm dan berwarna hijau. Permukaan daun tanaman jombang memiliki bulu halus berwarna putih. Bunga tanaman jombang tunggal bertangkai panjang dilapisi bulu halus. Mahkota bunga tanaman jombang berwarna kuning dengan panjang 2-3,5 cm. Buah tanaman jombang berbentuk tabung dan berwarna putih. Biji tanaman jombang berbentuk seperti padi, pipih memanjang, berusuk berambut halus seperti beludru kuning. Tanaman jombang memiliki akar panjang, tunggal dan bercabang. Budidaya tanaman ini menggunakan biji. Habitat tanaman ini berada pada dataran tinggi yang memiliki suhu dingin. Selanjutnya, pada prosedur akan dilakukan identifikasi pada bunga dandelion. Selanjutnya, diambil pot pie, lalu dikumpulkan. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kecil. Lalu diteteskan air pada kaca objek dan disimpan pot pie ke dalam kaca objek. Selanjutnya ditutup dengan kaca penutup. Kemudian dilakukan uji mikroskopik. Dan diamati strukturnya. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya adalah hasil pengamatan. Pada bunga dandelion yang diamati, terdapat hasil yang pertama ada strukturnya terdapat lonjakan sedikit, cukup rapuh, dapat dilihat di gambar. Lalu ada beberapa gelembung udara yang terlihat. Bisa dilihat di gambarnya warnanya terlihat hitam gelap. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum ini, objek pengamatannya adalah tanaman jombang atau dandelion. Genus besar dalam keluarga Asteraceae, nama jombang sendiri biasanya merujuk kepada sebuah tumbuhan yang memiliki bunga-bunga kecil, bunga-bunga kecil yang dapat terbang ketika tertiup. Asal asli dari tumbuhan ini adalah Eropa dan Asia, tetapi sudah menyebar ke segala tempat. Saat melakukan uji mikroskopis, dapat dilihat
struktur yang terdapat dari bunga tersebut yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Bunga ini juga memiliki banyak manfaat. Bunga dandelion atau Tarasakum SPP merupakan salah satu bunga yang populer dan bisa ditemukan di berbagai belahan dunia. Di balik warnanya yang cantik, bunga ini ternyata tergolong sebagai bunga yang bisa dimakan, bahkan digunakan dalam pengobatan herbal. Manfaat ini bisa didapatkan dari bunga, daun, hingga akarnya. Daun dandelion merupakan sumber vitamin seperti vitamin A, C, K, dan E, dan B9. Daunnya ini juga mengandung mineral seperti zat besi, kalium, dan magnesium. Akar dandelion kaya dengan karbohidrat inulin, jenis serat yang larut dalam air. Adapun manfaat dari bunga jombang medisinal, yaitu banyak digunakan sebagai anti radang, antipiretik, menghilangkan bengkak, penawar racun, diuretik kuat, meningkatkan produksi empedu atau koleretik, dan meningkatkan aliran empedu ke usus halus atau kolagoga. Herba jombang juga digunakan untuk hepatitis. Air rebusan jombang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian untuk non-medisinalnya, bagian bunga bisa dijadikan dandelion wine, bagian daun dijadikan salad dan sup, dan bagian getahnya dijadikan repelen nyamuk. Kemudian memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antifibrosis, hepatoprotektif, anti jamur, antibakteri, antiinflamasi, anti-influenza, antidepresan, antiproliferatif, dan mempercepat pengosongan lambung. Kandungan senyawa yang berperan dalam aktivitas farmakologi tanaman jombang yaitu asam fenolat, asam sikorat, asam klorogenat, triterpen, flavonoid, polifenol, dan lain-lain. Mengandung gugus fenol dalam dihidroksi fenilasetik asid, derivat taraksokosid, vitamin C, dan karotenoid yang bersifat sebagai antioksidan. Mekanisme kerjanya sebagai antioksidan yaitu dapat menanggulangi radikal bebas berlebih yang mengakibatkan kerusakan sel-sel hati yang hebat. Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh karena berfungsi sebagai menangkap radikal bebas yang banyak terbentuk dalam tubuh. Pada bagian bunganya mengandung arnidol, flavonoid, dan flavoxantin. Kemudian keluarga Asteraceae umumnya menyebarkan benih dengan cara terbang. Nah, benih Asteraceae umumnya memiliki bulu-bulu yang berfungsi sebagai parasut. Bunga dandelion merupakan jenis bunga yang awalnya berasal dari tanaman liar. Proses penyebaran biji dengan bantuan angin disebut anemokori. Penyebaran biji dengan bantuan angin, anemo angin, dan arah gerak angin. Ketika daun bunga gugur, kepala bunga akan naik dalam kurun waktu 1-2 minggu dan berubah menjadi bola-bola putih. Pada masa ini, rangkaian bola-bola menunggu datangnya angin. Keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin, maupun dalam jumlah banyak sekaligus dan dapat bervariasi antara ruang dan waktu. Nah, bila biji itu jatuh di tempat yang tepat, ia akan tumbuh menjadi tanaman dandelion yang baru. Tanaman jombang bersifat dingin dan mendinginkan. Untuk mendinginkan kulit, untuk khasiat mendinginkan kulit, daun jombang digiling halus, yang kemudian bisa digunakan menjadi semacam bobok
bubuk untuk jerawat dan bisul. Bahkan di luar negeri, tanaman ini sudah dijadikan bahan lotion maupun perawatan kulit lainnya. Untuk memanfaatkan jombang sebagai obat, caranya cukup mudah. Untuk dijadikan obat yang diminum sekitar 30 gram herba segar, lalu diperas untuk mengobati penyakit kanker, tumor, dan beragam penyakit berat lainnya. Dosisnya diperbanyak sampai 60 gram. Selanjutnya kesimpulan, jombang atau Taracacum spp ini merupakan tanaman yang dijadikan sebagai tanaman hias dan dapat digunakan sebagai obat herbal. Mengandung banyak zat kimia yang dapat berperan sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibiotik, serta antidiuretik. Herba jombang juga digunakan sebagai antiinflamasi pada penyakit peradangan pada hati yang dikenal sebagai hepatitis. Dan air rebusan jombang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bunga jombang atau dandelion ini termasuk kingdom Plantae, kemudian subkingdomnya itu Tracheobionta, superdivision Spermatophyta, division Magnoliophyta, subclass Asteridae, ordo Asterales, family Asteraceae, genus Taracacum fh, Wig, Dandelion, dan spesies Taracacum officinale fh, Wig. Bentuk daun tanaman jombang ini bergerigi, mempunyai warna hijau, agak terang, dan bunganya berwarna kuning, mirip dengan bunga chrysanthemum. Tanaman ini mempunyai tinggi mencapai 10 hingga 25 cm. Di seluruh bagiannya mengandung cairan seperti susu. Pada pangkal daun agak sempit sekitar 6 sampai 15 cm, mempunyai lebar 2 sampai 4 cm. Seluruh permukaan daunnya yang hijau dilapisi dengan rambut halus, lembut berwarna putih. Kemudian ini daftar pustakanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.